Selamat subuh, ini sekitar jam setengah 5 habis azan subuh. Tadinya 20 derajat, kita naikin ke 23 karena dingin banget. AC-nya nampol. Dan ini, lihat deh, seluas ini gitu kan, kamarnya jadi lumayan lah, leluasa. Bodor gitu ya. Dia nyimpen kulkasnya kan di sini, nih, nyimpen kulkasnya di sini. Terus tadinya nyimpen yang buat bikin airnya tuh di sini. Untung bawa terminal, jadi bisa dicolokin karena ternyata di balik mejanya tuh nggak ada colokan, ada colokannya di sampingnya. Terus mau bikin air juga kita bawa geser ke sebelah situ. Bodoh pisan, nah mejanya nggak ditaruh di sini gitu ya, biar bisa nyolokin listrik. Kenapa bikin pop mie pagi-pagi? Ini ada fakta unik. Jadi bangunan ini kayaknya ada bangunan Belandanya. Apa bisa bilang kayak gitu? Karena dia ada nama dan tahunnya. Jadi kalau misalkan bisa dilihat nih ya, tuh Ano 1926. Onward. Kayaknya dulunya dia profesinya arsitek. Kayaknya iya deh, yang Ano tuh arsitek apa ya? Aku beberapa nemu bangunan Belanda tuh ada nama Anonya. Iya betul. Dan kalau misalkan kita lihat juga ya, ini renovasi hotelnya ternyata di tengah-tengah oleh Pak Ganjar. 2014. 2014. Ini dijual juga lukisannya. Ada jualan karya seni juga. Oh iya. Guys, parah banget sih ini. Aku dari daerah Kesambi, dari Gajah Mungkur ke Lawang Sewu, itu pakai Gokar cuma sekitar 6 sampai 7 ribuan aja. Promonya Gojek bener-bener top, mantap, is the best. Karena kan kita udah capek nih kemarin di perjalanan, terus juga enak ya kan kalau misalkan selama muter-muter di Semarangnya itu nggak perlu lihat maps. Jadi tinggal pakai Gokar aja, apalagi orang-orang Jawa itu hospitality-nya tuh bagus, ramah-ramah, enak banget diajak ngobrol. Keren banget. Jadi dulu sebenarnya lebih bagus tuh secara perkembangan tuh di sini ya, Jawa Tengahan. Jogja. Dan ini apa peninggalan-peninggalannya juga pada di jaga gitu, dilestarikan. Iya. Silakan menerapkan salah. Empat, Pak. Iya. Salah samping ya? Iya. Oh iya, makasih. Hai guys, sekarang kita lagi di Lawang Sewu. Harga tiket masuknya 20.000 buat dewasa dan 10.000 buat anak-anak. Itu kalau tiket yang nggak terusan. Kalau terusan sambil mau nonton kayak ada sinematiknya gitu, itu 30.000 per orang. Udah 10.000 aja sih, cuma kayaknya kita nggak sepadat nggak seluasa itu, jadwalnya padat, jadi ya udah bentar-bentar aja. Parah, lihat keringetnya, sauna guys, parah banget saunanya. Ada 3 orang guys, ada Bun, aku, Neng. Masya Allah, tabarakallah, keren banget ya. Jadi Lawang Sewu atau 1000 pintu, karena di sini pintunya banyak walaupun jumlahnya sebenarnya nggak 1000. Ini tuh dibangun di abad kayak awal-awal abad 20 sama pemerintah kolonial Belanda sebagai simbol kemajuan transportasi.
Jadi Lawang Sewu itu dulunya adalah perusahaan pertama kereta api Hindia Belanda. Makanya tadi di bagian depan masih ada lokomotifnya dipajang. Terus di sini tuh dijadiin museum. Jadi setelah direstorasi di tempat wisata, jadi museum juga. Makanya tadi di bagian atas di lantai 2 itu ada beberapa penjelasan tentang sejarah lokomotif di Indonesia. Terus di bagian belakangnya ada kayak pujasaranya gitulah, kayak kantinnya gitu, dan masih terjangkau sih so far untuk kawasan wisata, masih oke lah tempat jajannya. Ini prototipe apa dulu pernah dipakai? Replika. Oh, replika. Tadi ada tulisannya mana? Ini nih replika tuh. Skala 1:2. Tapi Tapi setengahnya ini kan. Panas banget. Lawang Sewu. Dan setelah kesini ya sebenarnya tidak seseram itu. Cuma kan memang karena bangunan tua, jadi banyak yang bikin uji nyali atau enggak film-film yang mistis. Tapi ternyata tempatnya menarik, bangunannya bagus, benar-benar terawat. Dan itu dikelola sama KAI. Udah kaget ya pas dibilang, oh ini luasnya 1 hektar. Tapi ternyata oke juga lah, lumayan nih spa pagi-pagi. Selain jadi tempat wisata sejarah, ternyata Lawang Sewu juga se-kids friendly itu. Karena dia ada arena playground, terus juga bisa sewa skuter. Tapi sayang ini belum ada penjaganya, jadi kita nggak bisa sewa skuternya dulu karena terlalu pagi kali ya datangnya. Nah, ini dia buat pintu keluarnya. Jadi arahnya itu ngelilingin banget Lawang Sewu. Anak udah nangis, lapar, pengen makan. So, ya. Sekarang mau makan. Apa nih? Makan itu tuh soto Kudus. Mbak Lin. Katanya sih ini salah satu soto favorit di Semarang. Let's go. Dan ini tuh kayaknya emang kawasan kuliner juga. Karena lumayan rame gitu. Mobil-mobil travel atau hotel juga banyak yang parkir bawa pengunjung. Honestly, ini soto Kudus, tapi aku jadi keinget sama SSB yang soto Boyolali itu loh. Dan kalau menurut aku si soto Kudus tuh dia kuahnya lebih butek. Aku nggak tahu ini karena bumbunya yang mahte atau mungkin dia pakai sedikit santan. Tapi dia toppingnya lebih banyak, asli dagingnya nggak pelit sama sekali. Terus si sambelnya juga seger banget. Ya kalau buat aku sih dengan harga segitu di tengah kota worth banget ya. Kalau aku mungkin tinggal di Semarang bakalan sering-sering beli. Tapi ya kalau Semarangnya nggak seterik itu. Dan ini tuh lebih nikmat lagi kalau kalian makan sama si goreng paru. Jadi dia ada paru yang digoreng kering banget, menyerupai keripik. Aduh tuh, udahlah, masya Allah. Apanya itu, Mbak? Ini paru ya? Ya ini parunya enak, kering, kriuk. Murah meriah. Murah meriah. Kan dari soto ayam Mbak Lin itu enak banget, worth it. Terus si kondimennya tuh enak, terutama parunya tadi, parunya enak, tambah tadi juga. Oke, tadi habis dari Lawang Sewu, pulang dulu ke hotel mau check out, ambil KTP. Jadi tadi tuh jaminan kunci tuh kalau nggak taruh identitas berarti 100.000 deposit nanti dikembalikan kalau sudah check out.
sekarang mau ke Klaten. Rencananya mau ke Umbul dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Panas.